Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perancangan kontrak. Dalam hukum kemahiran penyusunan kontrak bisnis kelas A, perkenalkan nama saya Reno Angel Sudiputar, NRP 1787082, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Yang pertama mengenai kontrak. Persetujuan atau perjanjian yang diatur dalam BW bab 2 tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan dalam pasal 13. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur yang pertama dari kalimat ini adalah satu orang atau lebih yang dimaksud, di mana seseorang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, atau satu orang atau lebih, yang artinya bisa lebih dari satu orang dalam satu pihak. Unsur yang kedua adalah mengikatkan diri, dan unsur yang ketiga adalah terhadap satu orang lain atau lebih. Dari unsur kedua dan ketiga ini sudah jelas bahwa adanya keterikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Syarat kontrak yang diatur dalam pasal 1320 BW. Yang pertama harus sepakat antara para pihak, dan para pihak juga harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Harus adanya suatu sebab tertentu yang dimana ini adalah isi dari kontrak tersebut, dan kontrak haruslah halal atau sebab-sebab yang diperbolehkan. Dengan terpenuhinya 4 syarat ini, maka kontrak akan dinyatakan sah dan selanjutnya berlaku sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikat baik yang diatur dalam pasal 1338 BW. Lalu bagaimana dengan kontrak yang baik? Kontrak yang baik harus terstruktur dan sistematis, juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang jelas menggunakan bahasa formal dan tidak menggunakan bahasa gaul. Kontrak haruslah padat dan jelas, dan isinya mengandung kewajiban dan hak yang berimbang. Kontrak dapat dieksekusi atau dilaksanakan dan memiliki kepastian hukum. Selanjutnya mengenai struktur kontrak. Yang pertama ada komparisi yang berisikan identitas seluruh pihak
Yang kedua ada bagian considerance, yang dimana ini adalah alasan dibuatnya kontrak. Bagian ketiga adalah badan atau isi kontrak, yang dimana ini adalah isi yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Yang keempat adanya pernyataan sepakat antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat diwujudkan dengan tanda tangan seluruh pihak. Dan yang terakhir adanya tempat dan waktu kontrak itu disahkan atau dibuat, yang menyatakan lokus dan tempus. Selanjutnya mengenai isi dari komparisi, yang subjeknya dimana ada orang dan ada juga badan hukum. Yang pertama nama, yang dimana nama orang adalah nama seseorang pihak tersebut, dan jikalau subjeknya adalah badan hukum maka nama yang dicantumkan adalah nama badan hukum tersebut. Yang kedua kecakapan dalam subjek orang ini adalah umur, dimana seseorang ini sudah cakap atau belum dalam melakukan perbuatan hukum. Dan dalam subjek badan hukum, kecakapan ini dipatokkan dalam keputusan menteri tentang pengesahannya saat badan hukumnya berdiri. Yang ketiga tempat, yang dimana subjek orang adalah tempat domisili dan atau alamat KTP orang pihak tersebut. Dan jikalau subjek badan hukum, yang dituliskan adalah domisili dan alamat kantor badan hukum itu. Yang perbuatan hukum khusus, persetujuan pasangan dalam konteks subjek orang, dan subjek badan hukum persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris atau pengawas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.